Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Ya, teman-teman, antara Israel dan Iran sedang berperang, teman-teman. Ya, memang itu harapan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, peperangan kedua negara ini cepat selesai dan mereka mendapatkan titik temu perdamaian. Tetapi teman-teman, ya, ada berita yang mengejutkan bahwa ya kita tahu bahwa Amerika Serikat mendukung Israel dan antara Israel dan Iran belum selesai berperang, maka Amerika Serikat di sini dikatakan bahwa ya breaking news, AS atau Amerika Serikat resmi luncurkan serangan rudal ke situs nuklir Iran. Nah, artinya bahwa ini sudah mulai bertambah, teman-teman, negara yang berperang. Ya, Amerika Serikat ya luncurkan serangan rudal ke situs nuklir Iran, dan pasti ya ini semakin lama semakin bertambah negara yang akan berperang. Apakah ini terjadi nantinya ya peperangan yang lebih besar lagi setelah ini? Nanti kita lihat, teman-teman, dan yang kita harapkan adalah supaya peperangan ini cepat berhenti, ya cepat selesai, sehingga warga di sana juga ya tidak takut, tidak khawatir. Ya tentu ya perdamaian yang diutamakan. Oke. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya baru saja mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Hal ini diumumkannya secara resmi Sabtu 21 Juni 2025 malam waktu Amerika Serikat. Ya, artinya ini kemarin Donald Trump mengumumkan hal ini, teman-teman. Secara rinci, bom AS menghantam 3 lokasi nuklir di Fordow, Natanz, dan Esfahan. Namun kerusakan besar difokuskan pada fasilitas nuklir yang berada di Fordow. Trump kemudian meminta Iran untuk merundingkan perdamaian. Nah, ini yang dihantam oleh Amerika Serikat ke Iran ini adalah tentang fasilitas nuklir, teman-teman. Kami telah menyelesaikan serangan kami yang sangat sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan, tulis Trump di media sosial dikutip CNBC Internasional.
Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Selamat kepada prajurit Amerika kita yang hebat. Tidak ada militer lain di dunia yang dapat melakukan ini. Sekarang waktunya untuk perdamaian, tulis Presiden. Sebelumnya pada hari Sabtu, beberapa pembom siluman B-2 Angkatan Udara Amerika Serikat meninggalkan Missouri menuju barat melintasi Samudra Pasifik. Pesawat-pesawat besar itu merupakan salah satunya pesawat AS yang mampu membawa GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, bom seberat 30.000 pon yang dikenal sebagai penghancur bunker. Tindakan hari Sabtu itu menempatkan Washington dalam konflik bersenjata langsung dengan Iran, sebuah eskalasi besar di saat Israel masih menyerang negeri Persia untuk melumpuhkan program nuklir Teheran dan menggulingkan rejimnya. Keputusan itu juga sekali lagi melibatkan militer Amerika dalam peperangan aktif di Timur Tengah, sesuatu yang Trump janjikan untuk dihindari selama masa jabatan keduanya. Itu juga menandai perubahan besar dari kurang dari 48 jam yang lalu ketika Trump mengatakan AS akan membutuhkan waktu 2 minggu untuk melihat apakah konflik antara Israel dan Iran dapat diselesaikan secara diplomatis atau dengan konflik bersenjata. Berdasarkan fakta bahwa ada peluang besar negosiasi yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dengan Iran dalam waktu dekat, saya akan membuat keputusan apakah akan melakukannya dalam 2 minggu ke depan atau tidak, kata Trump pada hari Kamis dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Di balik layar, pemerintah Trump telah berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran terkait program nuklirnya, dan dalam beberapa bulan terakhir Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda serangan. Trump dan Presiden Amerika sebelumnya telah lama bersikeras bahwa Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir. Trump pada masa jabatan pertamanya menarik AS keluar dari perjanjian nuklir yang telah ditengahi oleh pemerintahan Obama dan negara-negara lain dengan Iran pada tahun 2015 dengan alasan perjanjian tersebut gagal melindungi Amerika atau menghalangi tujuan pengayaan Teheran. Israel telah lama mengklaim bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Netanyahu bahkan mengancam akan terus menyerang program nuklir Iran hingga negara itu tidak memiliki teknologi nuklir. Nah, itu teman-teman tentang peperangan di Timur Tengah, dan kita berdoa supaya peperangan ini cepat selesai dan mendapatkan titik perdamaian.